بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk pergi ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita masih berada di poin yang kelima, di mana beliau berkata: wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Kata beliau, dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya agama ini hanya datang dari Allah Azza wa Jal, dan agama ini tidak diambil dari akal manusia. Artinya tidak boleh kita menjadikan akal kita ini sebagai landasan hukum untuk mengambil agama, tidak boleh. Ya. Wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ilmunya ada pada Allah dan ada pada Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu yang ada di hawa nafsumu. Fatamruqa minad din, sehingga engkau melesat dari agama. Fatakhruja minal Islam, dan engkau keluar dari agama Islam. Maksud perkataan beliau ini bukan berarti orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian langsung kafir, enggak. Nanti juga akan diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala apa maksud dari perkataan beliau, tapi ana singgung di awal supaya tidak gagal faham bahwa maksud ucapan beliau, ketika engkau mengikuti hawa nafsumu maka engkau akan melesat dari agamamu dan engkau akan keluar dari agama Islam. Maksud beliau adalah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu, kemudian engkau terus ikuti hawa nafsumu, maka lama-kelamaan bisa jadi engkau keluar dari agamamu tanpa engkau sadari. Artinya apa? Artinya bisa jadi seseorang itu keluar dari agamanya gara-gara mengikuti hawa nafsunya tanpa dia sadari. Artinya beliau ingin menekankan kepada kita, jangan kita bermudah-mudahan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Karena seandainya kita bermudah-mudahan mengikuti hawa nafsu kita, kemudian kita ikuti terus, maka hawa nafsu kita akan semakin besar, bahkan itu bisa menyebabkan kita keluar dari agama kita. Ini maksud perkataan beliau. Fa innahu la hujjata laka. Kemudian kata beliau, apabila engkau mengikuti hawa nafsumu, maka tidak ada alasan bagimu,
Tidak ada hujjah, tidak ada uzur bagimu. Kenapa? Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnahnya kepada para sahabat-sahabatnya, wahumul jamaah, dan merekalah yang disebut dengan al-jamaah. Wahumus sawadul a'dam, dan mereka jugalah yang disebut dengan kelompok mayoritas. Kemudian beliau menerangkan wasawadul a'dam al-haqqu wa ahlu, bahwasanya kelompok mayoritas itu adalah yang kebenaran dan orang yang di atas kebenaran tersebut. Faman khalafa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara agama, maka dia telah kafir. Maksudnya ini juga, maksud beliau ini, barang siapa yang menyelisihi para sahabat, ya sedikit demi sedikit terus nanti akan bertambah besar, maka bisa jadi menyebabkan dia keluar dari agamanya. Nah, ini paragraf ikhwah azani Allahu ayyakum sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Yang intinya bahwa paragraf ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita dan ingin menekankan kembali kepada kita bahwa tidak boleh mengambil agama itu hanya berdasarkan dari akal saja, enggak boleh. Sebagaimana kaum rasionalis, orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka selalu mengedepankan akal mereka daripada nakal, daripada dalil yang ada. Mereka cocokkan dalil tersebut dengan akal mereka, sehingga tatkala dalil tersebut tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak mentah-mentah. Dan seandainya dalil tersebut cocok dengan akal mereka, maka mereka pun menerimanya. Itulah orang-orang Mu'tazilah. Maka ahlu sunnah wal jamaah selalu mengedepankan dalil dan menundukkan akal kita ketika berhadapan dengan dalil. Ketika berhadapan dengan wahyu, dengan sabda Nabi SAW, kita tundukkan akal kita. Itulah sikap kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan dalam masalah ini. Beliau berkata, ad-dinu innama ja'a min indillah. Agama, kata beliau, itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan ad-din. Jadi semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perintah ataupun larangan, maka itu adalah agama. Maka itu adalah agama. Fahuwa alladhi syara'a dina subhanahu. Dan Allah lah yang mensyariatkan, Allah lah yang berhak mensyariatkan agama ini. Laisa li ahadin an yusyarri'a dinan lam ya'dhanillah bih. Dan tidak ada seseorang yang boleh membuat syariat-syariat dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka garis besarnya bahwa syariat yang berhak membuat syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh. Tidak boleh, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 21, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang sesembahan-sesembahan tersebut membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah berkata, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Kata Allah, apakah mereka orang-orang musyrikin memiliki sekutu-sekutu yang sekutu-sekutu tersebut, sekutu selain Allah maksudnya, tandingan-tandingan selain Allah, yang tandingan-tandingan tersebut membuat syariat-syariat dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Makanya kata para ulama, ayat ini menjelaskan
bahwa tidak boleh seseorang itu membuat amalan-amalan yang dianggap ibadah, tidak boleh. Karena al-aslu fil ibadati tahrim. Asal hukum ibadah itu adalah haram hatta yadulla alaihi dalil, sampai ada perintah atau dalil yang memerintahkannya baru boleh dikerjakan. Apa dasar kaidah tersebut bahwa asal hukum ibadah itu haram? Ayat ini. Allah tidak mengizinkan seseorang pun di antara makhluk-makhluknya membuat syariat, tidak diizinkan. Maka ibadah yang mana ibadah tersebut merupakan hak Allah, maka tidak boleh mengerjakan ibadah selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengarahkannya pun juga hanya kepada Allah. Makanya disebutkan tentang seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yang artinya bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan ulama-ulama mereka itu sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka menjadikan pendeta dan ulama-ulama mereka itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang ada di hadapan Nabi tatkala itu membantah, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami dulu enggak nyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta mereka, karena dulunya Adi bin Hatim ini seorang Nasara, seorang yang Kristen. Kami enggak ibadah, kami enggak nyembah kepada pendeta kami tatkala itu. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian mengharamkannya? Dan bukankah pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian menghalalkannya? Maka Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi mengikuti seseorang yang membuat syariat-syariat baru, itu sama saja hakikatnya dia menyembah orang yang membuat syariat tersebut. Ya, inilah yang disebut oleh para ulama asyirku fit ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Oleh karenanya kalau ada di zaman sekarang, misalnya ada seseorang yang datang kepada dukun. Ya, dukun tersebut kemudian ya dia bertanya tentang kebutuhannya. Ya Mbah, tolong berikanlah saya anak, tolong berikanlah saya rezeki dan sebagainya intinya. Terus dukunnya tersebut memberikan amalan-amalan yang berbau kesyirikan, lalu dikerjakanlah oleh orang tersebut, maka hakikatnya orang tersebut sama seperti nyembah dukun itu. Paham gak maksudnya? Bisa difahami? Taib. Entah dukun itu berpenampilan Islami ataupun non-Islam. Dukun-dukun sama sekarang banyak kan, yang pakai jubah, yang pakai sorban, pakai gamis, pakai sarung, pakai songkok, tapi dengan lantangnya mereka mengatakan, saya tahu perkara gaib, saya bisa menurunkan hujan, saya bisa membagi rezeki kepada kalian dan sebagainya. Maka hakikatnya itu adalah dukun yang berpenampilan kaum muslimin. Tatkala mereka mengajarkan sesuatu lalu diikuti oleh seseorang, berarti dia menyembah dukun tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Asyirku fit ta'ah. Taib ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Lalu Syekh Fauzan berkata tentang ayat ini, hadza istinkarun wa tahdhirun. Ini adalah pengingkaran, yaitu adalah pengingkaran terhadap kesyirikan mereka tentunya, wa tahdhir, dan peringatan terhadap kejahilan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu tanpa dalil, tanpa dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan, faddinu huwa ma syara'ahu Allah wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka agama
ini adalah agama yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Hadza huwa din, itulah agama. Alladzi qala Allah jalla wa ala fihi, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Jadi inilah agama yang disebutkan di dalam ayat ini. Kata Allah, syara'a lakum minad din, Allah lah yang mensyariatkan agama ini untuk kalian. Tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa serta Nabi Isa, perintahnya adalah an aqimuddin, agar kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, perintahnya apa? Untuk menegakkan agama. Maksudnya apa menegakkan agama ini? Adalah menyampaikan dan mengamalkan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari menegakkan agama ini. Kata Syekh, hadza huwa syari'atul anbiya. Inilah syariatnya para nabi. Khususan haula'il khamsah ulul azmi. Wabil khusus syariat yang dibawa oleh rasul-rasul yang disebut dengan ulul azmi. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7, Allah mengatakan, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan diantaranya dari engkau wahai Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Kami ambil perjanjian dari mereka dengan perjanjian yang berat. Maka dari ayat inilah kata para ulama muncul istilahnya apa? Ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa, yang ujiannya itu lebih besar daripada rasul-rasul yang lainnya. Ya. Jumlah rasul berapa? Banyak ya, tidak ada yang mengetahuinya. Walaqad arsalna min qablika rusula minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaika. Kata Allah, ya, ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan, menunjukkan bahwa jumlah rasul itu hakikatnya banyak. Hakikatnya banyak, 300 lebih. Tapi yang dikabarkan kita cuma beberapa saja. Ada sekitar 25 atau 26, lupa, 25 kalau nggak salah. Dan itu semuanya para rasul. Semuanya para rasul. Dan beriman kepada para rasul ada yang sifatnya umum dan ada sifatnya yang khusus. Ya, yang umum maksudnya adalah mengimani seluruh rasul, dan yang khusus adalah mengimani rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Syekh menjelaskan hadza dinuhum, dan inilah agama mereka. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halaka wa dhalla. Barang siapa yang berpaling dan menyelisihi agamanya, maka mereka akan binasa dan tersesat. Wa huwa mabniyun ala tauhidillah, dan agamanya para nabi itu dibangun di atas tauhid, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Makanya apa yang dibawa oleh para rasul itu disebut dengan Islam secara khusus, Islam secara umum. Adapun ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disebut dengan Islam secara khusus. Dan intinya ya satu kesamaan dakwah mereka adalah mentauhidkan Allah, meskipun syariat mereka berbeda-beda. Tapi dakwanya, tujuannya, prioritasnya satu, yaitu mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah dalam segala ibadahnya. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa taqayyudu bima syara'ahu Allah wal ibti'adu amma harramahu Allah, dan mengikatnya dengan dengan apa yang datang
dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Taib. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan potongan ucapan dari Imam Al-Barbahari, lam yudha' ala uqul rijal, bahwa agama ini tidak boleh diambil dari akal manusia. Beliau menerangkan, laisa dina ma istahsanahu rijal, bahwa bukan agama itu diambil dari prasangka baik seseorang, bukan diambil dari akal, dan tidak pula diambil dari perasaan baik menurut seseorang. Karena sebagaimana kita terangkan pada pertemuan lalu, bahwa Allah memberikan akal kita ini untuk memahami syariatnya, untuk memilah dan memilih mana yang termasuk larangan dan mana yang termasuk perintah, bukan untuk menghakimi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata beliau, tidak pula agama itu diambil dari prasangka yang baik. Ya. Oh, menurut saya ini bagus. Oh, menurut saya ini jelek. Bukan seperti itu agama diambilnya. Tapi agama itu diambil dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Makanya tahu nggak Fir'aun? Ya, Fir'aun ketika dia mengajarkan kesesatan kepada umatnya, dia mengira bahwa yang diajarkan itu adalah kebenaran. Apa kata dia? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata dia, aku tidak memandang kepada kalian kecuali yang aku pandang baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Jadi subhanallah, meskipun Fir'aun itu menyesatkan, tapi prasangka dia yang dia ajarkan itu adalah kebenaran. Tapi pada hakikatnya Fir'aun itu mengajarkan kebenaran apa kesesatan? Kesesatan, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya setiap orang itu menjadikan apa yang ia sangka itu adalah bagian dari agama, apa yang ia sangka baik, kemudian dijadikan sebuah amalan, dijadikan bagian dari agama, maka rusak agama ini. Masing-masing menganggap ini baik, itu baik, padahal tidak baik, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rusak agama Islam. Lihat Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, siapa Abdullah bin Saba? Tokoh orang Yahudi. Dia mengira bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang berhak untuk menjadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Ali, kata dia. Menurut dia baik. Tapi apakah prasangka baiknya itu benar? Enggak. Justru dia dibakar hidup-hidup oleh Ali. Ma'bad al-Juhani. Tahu Ma'bad al-Juhani siapa? Orang yang melopori keyakinan bahwa takdir itu enggak ada. Dia belajar dengan orang Kristen kurang lebih 7 tahun. Belajarnya dengan orang Kristen. Sehingga dia meyakini bahwa takdir itu enggak ada. Dia anggap bahwa keyakinan itu adalah bagus. Tapi hakikatnya adalah semua kesesatan. Pun orang-orang sufi, lihat. Dia meyakini keyakinan yang disebut dengan ma'rifat. Orang kalau sudah beribadah sampai levelnya ma'rifat, itu sudah enggak lagi butuh dengan ibadah. Mereka anggap baik amalan-amalan tersebut. Tapi apakah kebaikan itu patokannya pendapat mereka, prasangka mereka, apa patokannya Allah dan Rasulnya? Tentu patokannya adalah Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan ini benar sekali, bahwa agama itu tidak diambil dari prasangka-prasangka. Dan terbukti di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan inovasi dalam ibadahnya. Menurut kita ini banyak. Memang ada perintahnya, misalnya zikir, ada perintahnya untuk mengingat Allah, tapi tata caranya dibuat, diinovasi.
diupdate dengan cara-cara yang sejatinya itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata mereka, zaman dahulu itu ya udah, kita yang hidup di zaman sekarang harus bisa berkarya. Tapi berkaryanya subhanallah dalam masalah agama, maka ini sebuah kekeliruan. Silakan berkarya tapi dalam urusan dunia, tapi tidak boleh berkarya di dalam urusan agama. Makanya kata beliau, hadza dinun nas alladhi ahdathuhu. Maka itu adalah agama, ya, agama yang diambil dari prasangka itu adalah agama buatan manusia. Fala yunsabu ilallahi minad din illa ma syara'ahu ala lisani Rasulullah SAW. Maka ibadah-ibadah atau syariat-syariat yang diambil dari prasangka ataupun dari akal-akal manusia, maka itu tidak boleh dinisbatkan itu adalah bagian daripada agama, enggak boleh. Ya, tapi dinisbatkan agama itu adalah apa yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di dalam ayat tadi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia yang membuatnya sendiri. Allah kan berlepas diri. Ya, malam ya'dzan bihillah am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya, mereka membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Taib. Kemudian qauluhu rahimahullahu taala wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan ilmunya itu ada pada Allah dan ada pada Rasulnya. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah bahwasanya perkara-perkara gaib itu ilmunya yang ada di langit dan di bumi itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, umur din tauqifiyah. Perkara agama ini sifatnya adalah tauqifiyah. Tadi apa kita katakan tauqifiyah itu? Ya, tauqifiyah itu ya apa? Tawakuf, berhenti. Ada dalil dikerjakan, enggak ada jangan dikerjakan. Udah itu. Karena ibadah ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. La budda minal adillati 'anillahi wa rasulihi fi umur din. Harus pakai dalil, ya, dari Allah dan Rasulnya dalam perkara agama ini. Yataqayyadu bima jaa fil kitabi wa sunnah min umur din. Kemudian ya agama tersebut diikat dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tutrakul muhdatsat wal bid'ul lati ma anzalallahu biha min sultan. Dan harus meninggalkan perkara-perkara baru, ya, yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ahluha yarawnaha dinan, meskipun pelakunya itu menganggap bahwa itu adalah bagian daripada agama. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, wa kullu bid'atin dhalalah fa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata beliau, semua bid'ah itu kesesatan meskipun orang-orang menganggapnya adalah sebuah kebaikan. Ya, meskipun dianggap baik oleh manusia, hakikatnya bid'ah itu adalah kesesatan. Wa yataqarrabuna ila Allah biha. Dan meskipun pelaku bid'ah itu mereka mengatakan, ya kami sedang mendekatkan diri kepada Allah. Fa nahnu la naltafit ilaiha wa la nu'minu biha. Kata Syekh, ya kami tidak ngelirik sedikit pun dengan apa yang mereka lakukan. Artinya enggak boleh kita mengikuti mereka orang-orang yang membuat syariat-syariat atau membuat agama-agama baru di dalam agama Islam. Ya, enggak boleh dilirik. Kalau dilirik saja enggak boleh, apalagi untuk diikuti. Ya. Karena agama ini adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menjelaskan, li'anna ad-dina mabniyun 'alal ilmi alladhi ja'a min 'indillahi wa rasulih. Karena
agama ini dibangun di atas ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala tattabi' ahwa'an nas, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu manusia. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama, ya, perkara kami, dalam urusan kami, membuat ibadah-ibadah baru dalam urusan kami, yaitu dalam perkara agama yang tidak diperintahkan oleh kami, tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan tertolak. Dalam riwayat lain lebih jelas lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka akan tertolak. Maka kita cukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau di sini menyebutkan kalau amalan kita itu pengen, ya, dikatakan amalan soleh dan pengen amalan kita itu diterima, pengen amalan kita itu bermanfaat, maka perhatikanlah dua poin ini. Yang pertama adalah ikhlasu dinihi lillahi minasyirki. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita, mengikhlaskan ibadah kita dari kesyirikan. Ini syarat yang pertama agar ibadah kita bermanfaat, agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, adalah harus ikhlas, baik di dalam niat kita ataupun di dalam amalan kita. Enggak ada amalan-amalan kita ini yang dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah sembari memurnikan amalan mereka. Sembari memurnikan amalan mereka, yaitu mengikhlaskan amalannya. Dan yang kedua adalah ittiba'uhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalannya itu harus sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seikhlas apapun seseorang beribadah kepada Allah, maka tidak akan diterima. Pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan dua poin ini agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, dan ada juga manusia-manusia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam masalah akidah, ya, dan banyak juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam masalah ibadah. Maka manusia itu mereka memiliki hawa nafsu, mereka memiliki keinginan-keinginan, mereka memiliki metode-metode sendiri dalam ibadah-ibadah mereka. Ya, maka orang-orang seperti itu tidak boleh kita ikuti. Bal na'ridu ma 'alaihin nasu 'alal kitabi was sunnah. Akan tetapi kita sesuaikan pendapat mereka, apabila sesuai dengan kitab dan sunnah maka kita ambil. Tapi kalau seandainya pendapat mereka itu atau amalan mereka itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka kita tolak, ya, kita tolak. Tidak boleh kita mencampurkan antara yang hak dan antara yang batil. Makanya Allah berfirman, walau ittaba'ul haqqu ahwa'ahum lafasadatil lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Dan kalau seandainya kebenaran ini harus mengikuti pendapat-pendapat mereka, maka langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya ini akan hancur. Akan hancur. Ya. Maka tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Kemudian perkataan Syekh, fala tatba' syai'an bihawaka. Maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Ya, ini masih berkaitan tentang larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Kata beliau, janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, akan tetapi hendaknya hawa nafsumu itu disamakan atau ditundukkan atau harus mengikuti dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala tahwa illa ma jaa 'anillahi wa rasulih.
Maka jangan engkau ikuti hawa nafsumu kecuali dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala targhab illa ma ja'a 'anillahi wa rasuli. Dan tidak boleh engkau mencintai sesuatu kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa hadza huwa sabilun najah. Inilah jalan yang keselamatan. Jalan keselamatan adalah dengan mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau apabila engkau mengikuti hawa nafsumu, maka jadilah engkau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, makanya disebutkan di dalam surat Qasas ayat 50 ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar menantang mereka orang-orang musyrikin. Allah berkata, "Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, fa'tu bi kitabin min 'indillah, datangkanlah kitab ya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih benar daripada Al-Qur'an dan Taurat. Ya. Kalau ada kitab yang paling benar dari dua kitab ini, attabi'hu, maka kata Nabi, saya akan mengikutinya jika kalian benar-benar orang yang benar. Kemudian di ayat selanjutnya, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Tapi kalau seandainya mereka tidak mengikuti atau tidak menerima tantanganmu wahai Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka siapakah yang paling sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, di sini intinya disebutkan beberapa ayat ya tentang tercelanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Tentang tercelanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bahkan kalau antum ya pengen tahu ilmu yang lebih banyak lagi, baca kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala yang berjudul Dhammul Hawa, celaan terhadap hawa nafsu. Di dalam kitab tersebut disebutkan tentang dalil-dalil ataupun ucapan-ucapan para ulama serta hukum-hukum yang terkait tentang hawa nafsu ya. Bukunya yang berjudul Dhammul Hawa karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Sehingga pembahasan tentang hawa nafsu kita lewati. Kita masuk kepada potongan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, fatamruqa minad dini fatakhruja minal Islam. Nah, inilah perkataan yang agak menarik yang perlu kita jelaskan. Ya, ketika engkau mengikuti hawa nafsumu, kata beliau, maka engkau akan melesat dari agama dan engkau akan keluar dari agama Islam. Apa maksudnya? Kata Syekh Fauzan, manittaba'a hawahu fa innahu yamruku minad din walau 'alal madal ba'id. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia melesat. Melesat itu apa? Terpental ya, terpental dari agamanya meskipun secara tidak langsung. Ya, meskipun secara tidak langsung. Awwalu syai'in yatasahal fil mukhalafati wal hawa. Kata beliau, pertama-tama dia itu bermudah-mudahan. Ya, dia bergampang-gampangan melanggar larangan-larangan Allah. Dia bergampang-gampangan untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya, artinya dimulai dari yang kecil dulu. Ya, sedikit, thumma yata'azzam. Kemudian yang tadinya bergampang-gampangan ini justru keterusan. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan ya perbuatannya itu semakin besar sehingga tanpa sadar dia keluar dari agamanya. Ya. Ya, fayasiru dinuhu hawahu. Sehingga ketika itu sudah terjadi, ketika dia selalu mengedepankan hawa nafsunya, maka ketahuilah hawa nafsunya itu adalah Tuhan dirinya. Ya, dia adalah budak atau hamba hawa nafsunya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha
ilahahu hawa? Apakah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah menutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Kemudian Allah menaruh tutup di dalam penglihatannya sehingga dia pun enggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia terjerumus ke dalam kesalahan. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya. Maka hati-hati ikhwah. Orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, ini bisa jadi cara Allah Azza wa Jalla menjadikan dia ini orang yang sesat. Makanya di dalam ayat ini Allah berkata, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya di atas keilmuan. Di dalam ayat lain dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 146 bagaimana Allah Azza wa Jalla menyesatkan hambanya. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, sa'usrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini, tanpa alasan yang benar. Lihat kemudian, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah, ketika dia melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengimaninya. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhiduhu sabila, dan seandainya dia melihat orang yang membawa petunjuk, maka dia pun tidak mengambilnya. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila, tapi kalau ada orang yang membawa kesesatan, justru dia mengambilnya. Allahumma musta'an. Maka hati-hati ikhwah, ketika ada orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak mengimaninya. Kemudian ketika ada orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, menyampaikan kebenaran, kemudian kita tidak mengambilnya. Tapi di sisi lain ketika ada orang-orang yang menyampaikan kesesatan, menyampaikan kekufuran, justru kita percaya kepadanya, maka ini cara Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang tersebut. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Kemudian kita lanjutkan, fal hawa ilahun akhar. Maka hawa nafsu itu adalah Tuhan tersendiri. Wa laysa syirku maqsuran ala ibadati sanam wal wathan au ghairihi. Ya, bukanlah kesyirikan itu hanya terbatas kepada menyembah berhala, menyembah patung-patung ataupun yang lainnya. Akan tetapi ada sesembahan yang lain, yaitu adalah hawa nafsu. Karena bisa jadi orang itu dia selamat dari beribadah kepada patung, dia selamat beribadah kepada pohon-pohon, ya, dia selamat dari nyungsep ke kuburan. Apa maksudnya? Ya, dia selamat dari datang ke kuburan kemudian minta-minta. Alhamdulillah dia selamat. Tapi di sisi lain dia tidak selamat dari hawa nafsunya. Dan ini cara syaitan untuk menggelincirkan manusia ke dalam jurang kesesatan dan jurang kebinasaan. Makanya kan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana qad ya'isa an ya'buda bi ardikum hadhihi. Terkadang syaitan itu putus asa untuk mengajak manusia agar tidak beribadah kepada Allah. Artinya terkadang syaitan putus asa untuk menyesatkan manusia itu kepada kesyirikan, putus asa. Walakin qad radiya minkum bil muhaqqirat. Akan tetapi syaitan itu justru lebih senang, lebih ridho manusia itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diremehkan. Misalnya dosa-dosa kecil,
ya, dia anggap dosa kecil, dosa yang nggak bakal dihisab, dosa yang tenang saja bisa diampuni dengan amalan-amalan tertentu dan sebagainya, dia remehkan. Tapi ketika dilakukan secara terus menerus, maka statusnya berubah menjadi dosa besar. Tanpa sadar dia melakukan dosa besar. Dia wanti-wanti agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa besar, tapi sayang dia tertipu. Justru dia melakukan dosa-dosa kecil, dilakukan terus-menerus sehingga statusnya menjadi dosa besar. Maka terkadang ada orang-orang yang selamat dari perbuatan syirik. Dia wanti-wanti, wah ini syirik gak boleh ini, ya, dan sebagainya. Dia keras melawan kesyirikan. Tapi di sisi lain ketika dia sendirian, dia melanggar larangan-larangan Allah. Dia mengedepankan hawa nafsunya. Ketika ngobrol dengan temannya, lisannya enak ngomongin temannya, ngibahin temannya, namimah dan sebagainya. Dia terperangkap ke dalam hawa nafsunya. Ya. Maka ini juga termasuk perkara yang berbahaya. Ya. Taib. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang intinya bahwa tatkala seseorang itu terjerumus ke dalam hawa nafsunya terus, maka bisa jadi dia melakukan sesuatu yang justru mengeluarkan dia dari agamanya tanpa dia sadari. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari, fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Maka ketika engkau mengikuti hawa nafsu, maka tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi hujjah. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menjelaskannya, ya, telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya dan kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, tapi kata Syekh Fauzan di sini, la hujjata liman khalafa, tidak ada alasan lagi bagi yang melanggarnya dan tidak ada alasan lagi bagi yang mengikuti hawa nafsunya, li'annahu dhalla ba'dal bayani wa ba'dal ilmi, karena dia terjerumus ke dalam kesesatan setelah datangnya ilmu, setelah datangnya penjelasan kepada mereka, sehingga mereka pun tidak mendapatkan uzur. Mereka tidak lagi bisa beralasan meminta uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti karena telah sampai hujjah kepada mereka. Makanya dalam ayat ini Allah katakan wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan ia di atas ilmu. Di atas ilmu artinya dia bukan orang yang jahil. Dia ngerti kitab Al-Quran, dia ngerti sunnah, dia ngerti ucapan para ulama, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akhirnya dia meninggalkannya. Sebaliknya, ketika itu sesuai dengan hawa nafsunya dan dia tahu ini menyelisihi Al-Quran dan sunnah, tapi dia amalkan, maka orang seperti itu tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi hujjah atau tidak lagi ada alasan baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus waspada terhadap hawa nafsu, ya. Jangan sampai kita terperangkap dalam hawa nafsu kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Berarti maksudnya apa? Maksudnya menjadikan hawa nafsunya itu dicocokkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, baru imannya sempurna. Ya, hadits ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Naam. Sedikit lagi kita terangkan tentang as-sawadul a'zam. Kemudian kata beliau wahumul jamaah. Ya, dan para sahabat itu disebut dengan al-jamaah. Wahum as-sawadul a'zam, dan mereka juga disebut orang yang mayoritas. Ya, ini sudah kita singgung, tapi tidak mengapa kita tekankan kembali bahwa golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah ini? Adalah para sahabat. Adalah para sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat. Nah, kemudian disebutkan juga as-sawadul a'zam. Kenapa mereka disebut dengan mayoritas? Ada yang tahu enggak? Kenapa mereka disebut dengan kelompok mayoritas? Karena di zaman Nabi SAW mereka mayoritas. Ya, orang-orang mukmin mereka mayoritas tatkala itu. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebid'ahan, ya.
Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi, semuanya taat, semuanya nurut, nggak ada yang ngeyel. Hatta ketika Nabi SAW menerangkan Allah di atas arsy, mereka paham. Nggak ada yang nanya, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh makhluk dan sebagainya. Nggak ada yang seperti itu. Hatta, mohon maaf, budak itu kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya secara pendidikan mungkin lebih rendah, ya apa tidak? Tapi lihat akidahnya orang-orang yang hidup di zaman Nabi, orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW, nggak ada yang neko-neko. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak wanita yang berkulit hitam, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan apa? Fis sama, di atas langit. Ya. Artinya bahwa akidah para sahabat itu sama. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, semuanya sama, enggak ada yang beda. Enggak ada yang beda. Makanya Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan, Kanal muslimuna 'inda wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala minhajin wahidin fi usulid dini wa furu'ihi ghaira man azhara wifaqan wa admara nifaqan. Kata beliau bahwasanya kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat itu di atas jalan yang satu, baik dari sisi agama, baik dari sisi akidah ataupun ibadahnya, baik dari sisi usul ataupun furu'nya, itu sama satu, kecuali orang-orang yang menampakkan Islam tapi di dalam hatinya memiliki kenifakan. Itu minoritas. Berarti orang munafikin di zaman Nabi SAW itulah mereka minoritas. Berarti mayoritasnya adalah siapa? Orang yang beriman, para sahabat dan sahabiyat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya munculnya perselisihan di kalangan para sahabat itu awal mulanya kapan coba? Setelah Nabi meninggal dunia. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat sempat terjadi perselisihan. Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad gak meninggal. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad ini gak meninggal, sama seperti Nabi Isa diangkat dan nanti akan turun. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu meluruskan perselisihan di antara para sahabat dengan mengatakan innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Kalian mati dan mereka juga bakal mati. Kemudian beliau berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan mati. Allah hidup, tidak akan mati. Selesai. Setelah itu muncul perselisihan kembali, di manakah seharusnya Nabi dikuburkan. Itu perselisihan bermunculan tatkala itu. Ada yang berpendapat Nabi itu harusnya dimakamkan di Mekah. Kenapa? Karena itu tempat kelahirannya. Sebagian lagi berpendapat di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kakeknya Nabi Ibrahim itu dikuburkan di Baitul Maqdis. Di Palestina. Tapi datang Abu Bakar. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Al-anbiya'u dufinu haitsu matu. Para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal, dan Nabi meninggal di rumah Aisyah, maka dikuburkan di makam Aisyah. Selesai. Ketika terjadi pengangkatan khalifah itu juga terjadi perselisihan. Orang-orang Ansor memilih calon dari kalangannya. Orang-orang Quraisy memilih calon dari masing-masing. Sehingga tersepakatlah Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, perselisihan lagi muncul. Orang-orang yang gak mau bayar zakat, orang-orang yang murtad dan sebagainya, terus bermunculan perselisihan setelah Nabi SAW wafat. Makanya kata Nabi SAW, Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi Nabi SAW mengasih solusinya. Kalau itu terjadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin.
Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa? Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, jadi intinya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka adalah mayoritas. Di zaman tersebut mayoritas. Tapi subhanallah, ya makanya itulah yang menjadi patokan kita. Ya. Tapi semakin dekat zaman dengan hari kiamat, mayoritas ini semakin mengkerucut, semakin sedikit, semakin sedikit. Maka apakah kita masih harus mengikuti yang mayoritas? Tidak. Ya. Tapi yang kita ikuti adalah apa yang di atasnya para sahabat berjalan. Itulah yang kita ikuti. Meskipun di zaman sekarang sendirian, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, ya, al-jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun dia satu orang. Jadi kalau zaman dahulu mayoritas, kemudian semakin zaman semakin mendekat hari kiamat itu semakin sedikit sekali. Bahkan dikatakan satu orang ketika dia di atas kebenaran itulah al-jamaah. Jadi patokannya sekarang adalah ya manhaj atau metode peragamanya para sahabat, itulah yang sekarang menjadi patokan kita untuk kita ikuti. Ya, kemudian terakhir faman khalafa ashab Rasulullah SAW fi syai'in min amri dini faqad kafar. Dan siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Nabi SAW dalam suatu perkara agama, maka dia kufur. Kata Syekh Fauzan, kufur di sini bisa maksudnya adalah kufur besar dan bisa maksudnya adalah kufur kecil. Jadi tergantung perbuatannya. Bukan berarti langsung kafir keluar dari agamanya, enggak. Tapi dilihat tergantung amalannya. Ya, karena ada hawa nafsu yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar, bahkan ke dalam syirik, ya, maka itu bisa menyebabkan keluar dari agamanya. Tapi ada hawa nafsu yang itu hanya sebatas ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di kalimat terakhirnya ini dirinci, bisa jadi adalah kufur kecil ataupun kufur besar. Tapi intinya ketika seseorang itu menyelisihi para sahabat, maka itu adalah kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait tentang poin yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.